semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindy Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga. Ini aku lagi dalam perjalanan ya ke bandara untuk menjemput pas suami yang baru pulang dari Bandung. Sebelumnya kita udah LDRan ya selama kurang lebih 1 minggu. Dan ini aku jemput pas suami dulu. Kita insya Allah besok ya mau berangkat ke Bandung lagi, bawa mobil. Jadi kita bakal naik kapal. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman di rumah yang udah support, yang udah kasih semangat, yang udah kasih doa. Pokoknya semoga pindahan ke Bandung ini semuanya lancar ya. Nah lanjut, ini dari bandara aku mampir sebentar ke tukang sayur. Aku mau beli ikan ya untuk lauk kakak Caca nanti di atas kapal. Sebelumnya aku udah pamit ya sama tukang sayur langganan aku, tapi ini aku harus mampir lagi karena ternyata ikan-ikan yang aku beli sebelumnya itu nggak cukup ya. Di atas kapal itu kita nggak tahu gitu maksudnya ada ikan atau enggak, jadi better aku siapin dulu kan lauknya karena kan kakak Caca terbatas gitu ya makanannya, jadi ya aku siapin. Dan ini aku juga beli cabe, mau beli sayur juga, rencananya sih mau masak ya untuk lauk hari ini. Sebelumnya kita udah beli tiket kapal ya, itu kalau nggak salah sih harganya di 3 jutaan untuk mobil dan 3 orang ya. Untuk kamarnya insya Allah juga bakalan dapat karena kita pesen yang pakai kamar juga. Perjalanan dari Surabaya dari Lombok maksudnya ya ke Surabaya itu sekitar 20 jaman, jadi nggak mungkin gitu kalau kita nggak sewa kamar. Perjalanannya super duper lama ya, jadi harus yang senyaman mungkin gitu, apalagi kan ini aku bawa anak. Nah ini aku lagi sapu-sapu rumah ya untuk yang terakhir kalinya. Teman-teman bisa lihat di sini udah banyak banget kan perbedaannya, perubahannya. Udah nggak ada lagi taplak meja, bunga-bunga. Terus ini gordennya juga udah aku ganti ya pakai gorden lama karena gorden yang ada sebelumnya itu pasti bakalan aku bawa ya ke Bandung, udah dikardusin. Jadi ya sementara pakai yang lama-lama dulu deh untuk nutupin jendela ya. Terus untuk barang-barang bisa dibilang sih udah 90% selesai di packing. Masih lumayan banyak ya barang-barang yang harus aku anterin nanti ke rumah ibu mertua. Jadi nanti malam ya setelah pas suami pulang kerja, aku bakalan bolak-balik lagi gitu ke rumah mertua nganterin barang-barang yang gak akan aku bawa ke Bandung. Kemarin ada teman-teman yang komen minta di spill terkait biaya pindahan. Itu kayaknya terakhir ya aku baru bisa sharing-sharing karena untuk saat ini biaya itu bisa dibilang ya kayak air ngalir aja ya, duitnya keluar banyak banget keperluan. Masih dicatat-catat sih tapi belum aku totalin, jadi nanti ya di akhir kita sharing-sharing gitu masalah biaya pindahan. Dan ini barang-barang yang udah selesai di packing ya, masih ada beberapa tapi tinggal yang kecil-kecil aja. BTW mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak bising. Dan ini tuh barang-barang sebagian ada yang nanti bakal langsung aku masukin ke dalam mobil ya, maksudnya langsung aku bawa gitu ke Bandung karena ya selama 1 bulan itu kan insya Allah kita bakalan ngekos. Kita udah dapat kos-kosan yang untuk Pak Sutri ya dan boleh bawa anak. Nah di kos-kosan nanti aku nggak tahu tuh bisa masak atau enggak, tapi aku tetap bawa aja gitu peralatan masak, piring, sendok, gelas secukupnya lah. Jadi kalau misalnya memang bisa masak ya masak, kalau enggak ya mau nggak mau beli. Kemarin juga ada yang komen kan kenapa enggak pak suaminya aja dulu yang pindah terus akunya nyusul kalau udah dapat rumah di sana. Nah masalahnya teman-teman, situasi dan kondisi kita itu tidak memungkinkan untuk kita mengambil keputusan itu ya, karena pak suami sekarang itu dia kerjaannya jadi lebih banyak daripada di Lombok. Dia kerja dari Senin sampai Jumat, terus Sabtu sama Minggu tuh dia udah sibuk ya sama kuliahnya, kebetulan sekarang masih S2. Kalaupun misalnya dipaksa gitu ya weekend dia untuk mencari rumah, itu nanti pasti bakalan tektokan terus gitu sama aku karena kita punya selera dan pertimbangan yang beda. Jadi supaya prosesnya semuanya lancar, damai, mau gak mau ya aku harus ikut langsung datang ke sana dan cari rumahnya sendiri. Kebetulan aku cari rumah di Bandung itu dibantuin ya sama adik ipar aku yang lagi kuliah di sana. Dan untuk mencari rumah itu aku juga harus menyesuaikan jadwal kan sama adikku yang kuliah. Kebetulan dia tuh bisa bantu nyari rumah di hari kerja, sedangkan pas suami bisanya di hari libur. Jadi
jadi kayak nggak ketemu gitu loh. Nah solusinya ya akulah yang harus ke Bandung langsung, nanti cari rumah bareng sama adik iparku. Ini salah satu alasan kenapa aku langsung ikut pindah ya sama pas suami. Nah alasan-alasan lainnya itu lebih pribadi ya, jadi aku nggak bisa sharing. Dan BTW ini tuh tadi aku habis beberes rumah langsung ditelepon sama pas suami, dan aku dapat info kalau tiket kapal aku dibatalkan. Jujur ini bikin kita shock ya, karena besok itu kita udah berangkat, tapi tahu-tahu hari ini tiketnya dibatalkan. Dan proses untuk refund atau reschedule itu bisanya cuma offline. Jadi kita ini berangkat lagi nih ke arah pelabuhan ya, lebih tepatnya ke kantor untuk kapalnya itu. Kita mau tanya ini masih bisa reschedule atau enggak untuk tiketnya. Perjalanan dari rumah ya ke Lembar, ini daerahnya lumayan jauh, dan sampai di kantornya ini kita harus antri, dan ini aku dapat nomor antrian di 17 ya. Di sini aku antri selama 2 jam lebih, sampai kakak Caca pun juga udah ketiduran ya, ngantrinya udah lumayan lama. Taunya tiket tidak bisa di reschedule, jadi cuma uangnya aja yang dikembaliin, cuma bisa refund ya. Terus kita coba cari opsi lain yang gimana caranya besok itu kita harus berangkat. Terus katanya ada yang kapal yang buat besok itu ada, tapi tiketnya itu kita nggak bisa booking, jadi harus OTS ya, on the spot. Nah ini uangnya udah balik, dan besok pagi mau nggak mau ya, pagi-pagi kita harus ke pelabuhan untuk beli tiket on the spot. Nggak jadi berangkatnya malam, berangkatnya jadi pagi. Semua rencana kita ambiar ya, yang tadinya mau berangkat malam taunya jadi berangkat pagi. Dan mau nggak mau nih kita bakalan super duper kalang kabut malam ini, harus menyelesaikan semua barang-barang yang belum di packing. Pokoknya semua harus di packing, yang belum diantar ke rumah Bu Mer semuanya harus diantar. Beberapa hari ini aku tuh packing barang sampai jam 1 malam ya teman-teman, karena memang barang itu banyak banget, kelihatannya aja kayak sedikit gitu kan, taunya pas udah dikumpulin super duper banyak. Dan hari ini kayaknya kita bakal begadang lagi ya. Untuk makan malam ini aku makan aja di mall sebentar ya, aku nggak jadi masak. Yang tadi siang kita beli di tukang sayur itu nanti bakal aku oper aja deh ke ibu mertua ya, aku nggak jadi masak, karena nanti habis makan ini kita mau fokus untuk menyelesaikan semua packing barang, dan besok harus berangkat. Makasih ya buat teman-teman yang kemarin juga udah ngasih saran harus ini harus itu ya. Sebenarnya semua keputusan yang kita ambil itu pasti sudah keputusan yang terbaik ya buat keluarga kecil kita. Nggak ada gitu maksudnya keputusan yang kita ambil itu yang menyusahkan kita gitu, pasti yang terbaik lah. Semuanya sudah dihitung lah, sudah ditimbang ya resikonya untungnya, dan ya mohon pengertiannya aja ya, memang ini situasinya lagi kalang kabut. Ini aku juga beli ya beberapa roti untuk tambahan snack aja di kapal nanti. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal ya semuanya. Makasih buat teman-teman yang selalu nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Pokoknya terima kasih banyak ya untuk dukungannya. Dan ini aku udah selesai belanja, terus kita pulang buat packing. Lanjut, ini besok paginya ya, di jam 10 pagi Wita kita udah di depan kapal ya, antri buat masuk ke kapalnya. Aku berangkat dari rumah tadi itu di jam 8 pagi. Kita beli tiket dulu, antri-antri dulu ya, baru sekarang bisa masuk ke dalam kapal. Infonya berangkatnya itu di jam 1 siang atau jam 3 sore. Kapal yang kita ambil ini tuh nggak ada kamarnya ya, terus kita itu ditawarin lah sama salah satu pegawainya gitu untuk sewa kamar, harganya 800.000, udah ada WC di dalam. Aku tuh ngerasa awalnya tuh harga masih mahal gitu kan, kita tawar lah mau nggak 600.000 aja, tapi nggak mau. Jadi ya udah aku bilang ke pas suami naik dulu aja gitu ke atas kapalnya, kita lihat sikon dulu dan nanya-nanya dulu gitu ke yang lain gitu kan, kali aja dapat harga kamar yang oke. Kalau nggak nemu ya mau nggak mau ambil aja gitu kamar yang ditawarin pertama ya, yang harganya 800.000. Tapi ternyata kapal ini tuh udah ada kamarnya kayak gini, bukan kamar sih, maksudnya kasur ya, buat tiduran lah lumayan gitu kan. Jadi aku putuskan buat tidur di sini aja, kita nggak jadi ngambil kamar yang harga 800.000 tadi ya. Nah kalau tidur di sini tuh udah free lah, udah fasilitas dari kapalnya. Nah ini aku juga udah bawa makanan, tadi sempat beli nasi kerawu juga ya buat makan siang. Pokoknya bekal untuk di kapal insya Allah udah aman. Aku juga udah
ngedownload beberapa drakor ya, karena kan perjalanan ini kata krunya itu sekitar 22 jam. Lumayan lama ya, kita berangkat ini di jam setengah 3 sore jadinya, dan kemungkinan besok itu di jam setengah 1 siang kali ya baru nyampe di Surabaya. Nanti kalau udah sampai di Surabaya, kita lanjut perjalanan darat ke Bandung itu sekitar 8 atau 10 jam ya. Cuma kayaknya kita pasti bakal lebih deh. BTW, ini tuh aku selain mabuk darat juga mabuk laut ya. Sebelum naik kapal ini aku udah sempetin tadi tuh minum antimo seperempat aja sih, supaya nggak ngerasa mual. Dan ini sudah menjelang jam makan malam, aku ganti kupon makan ya. Jadi kalau kita beli tiket kapal, usahakan juga beli tiket makannya. Ini aku kupon makannya dapat 6 karena kita beli untuk 2 kali makan. Kata Pak suami kalau beli tiket makannya itu sebelum naik kapal itu satu tiket di harga 20.000 ya. Tapi bisa juga sih langsung beli on the spot gitu di atas kapalnya. Cuma harganya beda jadi 25.000. Kakak Caca sama Pak suami masih tidur ya. Cuma aku dari tadi tuh nggak bisa tidur. Aku cuma nonton drakor aja. Dan ini aku mau kasih lihat ya ke teman-teman untuk makanannya. Pas banget ya, ini suasana di kapal lagi dingin, makanan anget udah dateng. Ini lauknya ya kurang lebih kayak gini. Walaupun sederhana tapi ini rasanya enak banget, seriusan enak, aku suka. Dan lanjut ya, ini sebenarnya belum makan tapi aku penasaran aja di bagian atas itu ada apa. Jadi aku ngajakin Pak suami keliling kapal sebentar ya sebelum kita makan malam. Ini aku sebenarnya agak kedinginan ya, jadi aku pengen cari makanan yang berkuah tapi ternyata lagi nggak ada. Harusnya itu ada soto, ada bakso tapi lagi kosong. Terus untuk mie nya yang berkuah itu cuma ada pop mie, jadi aku pesan pop mie aja. Nanti yang udah kita tukar tadi ya, maksudnya lauk yang tadi itu nanti aku makan untuk ronde kedua. Di atas kapal kedinginan, nggak ada kegiatan, kerjaan cuma makan tidur itu bawaannya lapar melulu ya. Jadi nanti aku pasti bakalan makan lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya perjalanan di atas kapal ini sampai besok di Surabaya. Dan makasih ya buat teman-teman yang udah nonton, makasih buat dukungannya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.